Hai, assalamualaikum. Bertemu sama saya Ummah Hulia sendirian. Tidak akan kubiarkan. Tenet. Abah Hulia muncul. Jadi hari ini kita mau sharing tentang apa? Tentang kelahiran anak pertama kami, paling kami sayang. Oke. Jadi silakan Bu, dimulai saja. Jadi sekarang Hulia umurnya sudah berapa hari? Hampir 3 minggu. Hari Selasa nanti 3 minggu. Jadi sekitar 20 hari. Ya, jadi lahirnya itu kapan Bu? Tanggal 17 November 2020, tepatnya jam 12 lewat 14 menit. Alhamdulillah, Hulia udah lahir ke dunia. Ya, kita ucapkan terima kasih dulu. Iya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendoakan. Ya, terima kasih banyak. Akhirnya anaknya sudah lahir. Untuk orang tua kita juga yang sudah mendoakan, tentunya mendampingi juga. Dan terima kasih untuk suami aku yang mendampingi setia sekali dari lahiran, belum lahir sampai setelah lahir. Pokoknya my best husband. Aduh, harus disensor tuh. Ayo, apalagi? Jadi Hulia kemarin lahirnya beratnya itu 3 kilo 3 kilo pas, nggak kurang nggak lebih, dengan tinggi 50 cm. Menurut kamu itu tinggi, normal, atau rendah? Nggak tahu, kalau saya nggak tahu. Yang tahu komen di bawah. Emangnya ada yang mau komen Bu? Ada Hulia nanti pas besar. Iya, nanti Hulia komen ya kalau sudah besar. Biar ada komen satu. Terus lahir seorang anak wanita dengan rambutnya yang tebal tapi sedikit botak. Jadi lahirnya di bidan, di klinik ya namanya ya? Di klinik Sehati. Jadi lahirnya di klinik, terus itu 3 bidannya ya, bidannya 3. Kondisi usia kandungan 38 minggu ya, lewat berapa hari. Nah, jadi kalau menurut bidan dan dokter itu diperkirakan masih 1-2 minggu lagi sebenarnya lahirannya. Tapi sudah 38 minggu itu ternyata waktu hari mau melahirkan sakitnya mantap katanya. Sudah ada kontraksi. Mantap. Sudah ada kontraksi beberapa kali, sampai telepon bidan waktu itu. Jadi masih nanya, ini kontraksinya sudah terasa gitu ya Kak ya. Terus kata bidannya dihitung 10 menit. Kalau sudah dua kali kontraksi berulang itu masih normal, ditunggu aja dulu di rumah. Tapi kalau misalkan udah 3 kali itu langsung bawa ke bidannya. Jadi umahnya ngitung nih pakai stopwatch waktu itu. Waktu habis setelah maghrib masih hitung pakai stopwatch, dan ternyata masih 2 kali, intervalnya masih 2 kali dalam 10 menit. Terus waktu jam 9-an ya Kak ya, pokoknya setelah itu tidur, alhamdulillah tuh sempat tidur, jadi ada tenaga buat ngeluarin Hulia malam gitu kan. Nah jadi tidur jam 9 tuh terasa udah sakit yang berulang, udah nggak dihitung lagi pakai stopwatch karena udah sakit betul ya Kak ya. Terus kakak juga bilang ayo ke bidan aja Kak. Ya, bidan aja. Awalnya sih bilang nanti kalau udah sudah sakit langsung berangkat. Itu jam 9:30 malam. Jadi waktu ke bidan itu, waktu sampai bidan, terus bidannya ngecek gitu, apalah istilahnya itu, PT entahlah. Jadi katanya wah ini sudah bukaan 7. Jadi waktu itu saya sebagai suami langsung blank. Jadi saya pikirnya bukaan 7 ke melahirkan itu ya 10 menit lagi, 15 menit lagi. Ternyata kata bidannya tergantung, ada yang sejam lagi, ada yang 2 jam lagi, bahkan ada yang sampai semalaman ya, sampai semalaman baru keluar seperti itu. Jadi waktu tahu sudah bukan 7, langsung telepon mertua, karena mertua kan sudah sangat berpengalaman, anaknya banyak kan. Jadi langsung telepon, waktu mertua datang ya sudah nggak bingung lagi, sudah jadi langsung ya agak lega. Kondisinya juga waktu itu cuma keluarga kita aja ya, nggak ada pasien lain di kliniknya. Jadi cuman kita aja yang ada di situ ya, sepi lah. Kayak pasien VIP, melahirkan anaknya VIP juga ini, si anak soleha.
nggak bisa dilihat kan ya mukanya ya, nanti aja lah ya, Ya, nanti aja karena dia lagi tidur. baru aja ditidurkan ya. Tadi rewel. Habis mandi soalnya. Jadi untungnya kita juga dapat saran dari teman-teman, katanya sudah siap semua di dalam tas. Jadi perlengkapan bayi, perlengkapan ibunya, dan kalau saran saya sih buat para suami, jangan lupa perlengkapan suaminya, karena kan kita ngerasa cowok kan simple ya, gampang lah, tinggal pulang ambil baju. Ternyata waktu di lapangan saat tidak ada lagi yang jagain istri, nggak bisa pulang, tapi baju sudah bau. Aduh, nggak ada baju, nggak bawa baju. Ternyata ya lebih baik jangan diremehkan seperti itu. Misalnya itu ketika istri sedang menyiapkan baju-baju istri dan juga bayi, sebaiknya suami itu ikut, biar nggak nanya-nanya. Iya, jadi saya waktu istri lagi nyiapkan ini lampinnya, ini baju bayi, itu saya nggak ada noleh akhirnya. Untungnya istri sigap, jadi di plastik dan ditempel sudah. Isinya popok ini baju newborn 1, baju newborn 2, isinya ini. Itu juga masih nanya, mana ya lampin, mana ya mana batik ya. Yang ditanya itu orang yang mau melahirkan. Dan itu membuat kita bete sekali sebagai wanita, kesel rasanya karena lagi sakit ditanya-tanya lagi kan. Jadi seperti itu, jadi sudah lahir, alhamdulillah. Terus ada lagi nih, jadi si Hulia ini kan sebelum lahiran kita nggak punya mobil, kayak ya punya mobil, jadi mikir gimana lahirannya nih, pakai mobil apa nih, pakai Grab kah? Kalau pakai motor kan pasti nggak mungkin ya kak ya. Ya kasihan ibunya, takutnya aduh perutnya kena kan, polisi tidur. Itu tapi akhirnya kita pinjam mobilnya bapak, itu namanya Janda Tua. Ya Janda Tua itu Kijang keluaran 93. Pokoknya memang udah mobil tua betul. Dan yang bikin tua itu sebenarnya karena nggak dirawat, dibiarkan aja mobilnya. Nah jadi waktu Hulia mau lahir, ternyata bapak kayaknya Hulia itu beli mobil baru, second sih tapi baru. Jadi Hulianya pakai mobil baru lahiran. Mobil yang Janda Tua diambil kakeknya kembali. Iya, Janda Tuanya disimpan lagi. Hebat kan Hulia kan lahiran. Jadi buat kalian yang bingung, Kai itu bahasa Banjar atau Kutai ya. Artinya kakek laki-laki. Kakek mah laki-laki memang. Enggak, soalnya ada yang nenek semuanya nenek, tapi nenek itu laki-laki. Ya, mungkin saja seperti itu. Jadi dari saya ingin nanya nih Bu, bagaimana pengalaman melahirkan, rasanya tuh tarik sis mantap semongko atau seperti apa Bu? Sedap. Pengalaman melahirkan, pokoknya kalau misalkan baru lahiran mungkin kita mikirnya aku tidak akan melahirkan lagi, ini cukup sekali dan terakhir. Tapi ternyata setelah anaknya udah gede-gede gini, udah besar, udah lewat beberapa hari, beberapa minggu ya, tetap belum mau melahirkan lagi. Jadi ya kan, tapi nggak semua wanita sama ya pikirannya. Jadi apa yang dirasakan kan beda-beda. Jadi waktu Hulia lahir itu sebenarnya termasuk enak. Waktu datang ke bidan udah pembukaan 7, jadi nggak lama nunggu pembukaan, nggak kontraksi berapa lama gitu. Terus lahirannya kan jam 12:12, berarti kan jangka nunggu waktunya cuma 2 jaman gitu. Dan Hulianya udah lahir, dan lahirannya juga sebenarnya itu enak. Kebetulan bidannya tuh juga sabar menunggu lahiran, nggak digunting, nggak diapain. Terus tuh diedukasi juga pada saat lahiran, di mana ngejannya jangan diangkat, bokongnya jangan diangkat gitu. Terus di ini juga dikasih instruksi. Jadi katanya bokongnya jangan diangkat, apalagi bokong bapaknya jangan diangkat. Nggak apa-apa. Bapaknya supaya tidak dijahit, akhir-akhirnya nggak sobek gitu. Terus berapa lama ya, sekitar dari jam 12 berarti ya ngejinnya itu. Sudah setengah 12 lewat 10. Masa? Ya sekitar itu ya. Mulainya setengah 12 lewat 10 itu. Jadi sekitar setengah jam aja sih sebenarnya. Prosesnya sekitar setengah jam aja dari mulai. Iya, tipsnya sih sebenarnya
sebenarnya gampang ngejin itu, tapi nggak tahu sih ya kalau misalkan diulang lagi sukses atau enggak. Terus sebenarnya sih gampang. Jadi ngejinnya itu tarik nafas dalam-dalam terus dijinkan, itu jangan sampai habis ngejinnya, jangan sampai habis tenaganya, disisai dikit, tarik nafas lagi, berhenti, jin lagi gitu sampai anaknya keluar. Jadi saya alhamdulillah menyaksikan proses nongolnya. Jadi gimana perasaannya? ngeliatin gini biasa aja. Sebenarnya kalau lihat anaknya ya kalau lihat dari bawah tuh lihat anaknya keluar biasa aja, tapi cuma mikir paling bisa nggak sih keluar karena kejamnya biasa karena rambutnya itu Bu, yang rambutnya itu kan dari belahan itu kan mulai keluar gitu kan. Jadi tapi jadi kalau lihatnya tuh aduh bisa keluar nggak sih ini, nah tapi ternyata semakin elastis kan. Malah yang nggak tahan itu ngelihat ekspresi istrinya waktu melahirkan itu, aduh. Ngomong ekspresinya gimana? Jadi nah kalau lihat yang bayinya keluar mah nggak sehoror yang nggak sehoror yang dibilang orang-orang berdarah itu karena adik nggak pendarahan, adik juga orang yang pendarahan. Itu kan beda-beda ya, beda nggak sama. Dan Hulia ini termasuk anak yang lahirnya tuh enak, lancar, kan pintar gitu. Hulia anak pintar, anak soleha. Jadi waktu keluar kan namanya bayi itu mukanya masih bengkak, warnanya juga masih merah bintik gitu warna kulitnya nggak terlalu merata gitu, kayak masih bengkak juga, mukanya juga belum jelas kan, masih berubah kalau mukanya bayi. Nah Hulia ini termasuk bayi yang keluar mukanya itu lumayan aneh. Kalau kata ibunya itu mukanya mirip adiknya Jayin Jaiko. Jadi kalau Hulia nanti dengar ini ingat ya, kamu dulu waktu lahir mukanya mirip Jaiko. Iya, jadi padahal sudah disiapkan dengan topi yang cantik, kayak pakai topi noni. Kata bidan, ih lucu topinya, anaknya lucu. Kata bidan waktu saya lihat sih sendiri lucu kan aku ini. Lucu lah. Lucu banget ya anaknya, sampai sekarang juga lucu, udah mulai berubah mukanya, udah mulai terbentuk. Udah pipinya mulai tembem, minum susu terus. Iya, dan kita sih rencananya mau kasih eksklusif ya. Amin, minta doanya. Semoga ayahnya salah bayinya bisa kasih eksklusif 2 tahun. Ayahnya juga eksklusif 2 tahun. 2 tahun aja. Iya. Setelah 2 tahun nggak boleh kasih lagi. Langsung susu formula. Ayahnya. Kembali lagi sama foto. Jadi kembali lagi sama Hulia bayi. Jadi kan abahnya, kita kan panggil abah di rumah. Kan ada sudah Bu di video sebelumnya. Iya. Yang nggak tahu nonton makanya. Kalau nggak nonton sih nggak apa-apa juga, terserah aja. Saya juga nggak nonton makanya udah lupa kan. Nah jadi abahnya itu foto Hulia waktu bayi kan, udah cantik, udah pakai pita. Nanti ditampilin Bu. Fotonya tampilin. Warna pink gitu kan. Terus mau ngupload ya Kak ya? Ternyata nggak jadi. Kenapa Kak? Nggak apa-apa sih, malas aja. Kenapa nanti ada yang komen teman jujur enggak semangat. Jadi perjuangannya juga menuju lahiran ini luar biasa ya. Lagi pandemi COVID-19 terus itu juga banyak yang di antara orang-orang yang banyak kehilangan mata pencaharian seperti itu kan. Dan abahnya juga jadi salah satu yang ikut terimbas COVID. Jadi karena ngajar terus sekolah libur, jadi penghasilan pada saat itu benar-benar yang cuma berapa, tapi ya alhamdulillah ada aja gitu kan, namanya rezeki. Terus berdagang juga ya, terus itu semenjak COVID tumbang, jadi harus mikir lagi, aduh. Dan alhamdulillahnya dapat kabar, istri mengandung. Tapi satu sisi mikir, aduh ngumpulin biayanya gimana nih, tapi ya nggak usah dipikirkan karena Allah kan maha kaya. Rezekinya ada aja datang terus seperti itu. Betul, karena dapat anak juga rezeki. Rezeki yang sangat ini Bu. Iya kan? Kita doakan semoga yang niatnya ingin punya anak semoga segera diberikan keturunan. Amin. Mau nambah juga yang belum nikah dapat jodohnya cepet.
buat suami yang pengen nambah anaknya, semoga diberikan dengan Allah, oleh Allah keturunan lagi. Karena bahasanya suami. Kalau suami, karena suami yang ingin menambah, kalau seorang ayah yang ingin menambah keturunan, kalau suami ingin menambah suami istri. Oh gitu, soalnya kan? Saya kurang pintar bahasa Indonesia soalnya. Seperti itu. Jadi apa lagi Bu yang mau dibahas? Oh iya, karena pada saat itu COVID dan ternyata Umanya juga merasakan tervonis positif COVID-19. Ya, 1 hari setelah melahirkan hasil swabnya keluar dan istri saya positif COVID-19. Tanya dong perasaan istrinya seperti apa. Bagaimana perasaan Anda Bu setelah mengetahui bahwa divonis COVID-19? Biasa aja. Sedih lah. Sedih. Kan baru habis selesai lahiran, udah plong rasanya, udah sudah berakhirlah perjuangan saya sebagai ibu insya Allah, yang kata orang ibu yang sempurna karena sudah melahirkan anak gitu kan, merasakan, alhamdulillah merasakan hal itu. Terus ternyata ditelepon dari rumah sakit waktu itu hari Selasa, jadi lahiran Selasa kan, pagi, dini hari Selasa sore, swabnya hari Senin, hari sebelumnya, karena karena mau lahiran, jadi disarankan dokter kandungan untuk swab supaya tahu positif atau tidak. Karena demam juga karena waktu itu demam, seminggu sebelumnya demam ya. Sebenarnya sudah baikan, sudah tidak ada gejala-gejala apa lagi, tapi karena waktu mendatangi dokter kandungan itu pas lagi demamnya, dirujuk katanya disuruh swab. Seperti itu. Karena memang pandemi waktu kuliah lahir ini lagi banyak-banyak, sampai sekarang juga pandemi COVID sudah lagi banyak-banyaknya, bertambah terus. Sama-sama deh kita doain ya, semoga aja pandeminya segera berakhir. Next kalau misalkan ditonton di tahun 2000 berapa udah nggak ada lagi yang namanya COVID-19. Kalaupun ada, udah ada obatnya gitu loh. Katanya konspirasi Bu. Iya katanya pokoknya banyak hal lah tentang COVID-19. Yang jelas waktu itu terkonfirmasi positif, terus ditelepon sorenya, dan waktu itu juga udah kaget karena udah mikir ini anak sudah disusui, udah disusu tidur, badan ya, udah di susu badan, diisi badan, BF apa sih BFB ya, WWE Smackdown. BBF Boys Before Flowers. Sudah disusu badan. BFY. Yang bikin ngedown itu istri itu waktu dikasih tahu dokternya, katanya jangan disusu badan. Jadi asinya dipompa aja, sedangkan asinya itu belum keluar, belum bisa dipompa. Karena kan baru 1 hari, dan Umanya ini termasuk Uma yang nggak banyak banget asinya. Iya, jadi langsung stres Bu. Iya, dia langsung ngedown. Nah, jadi ditelepon sama orang puskesmas, katanya nanti suami sama anaknya juga diswab. Waktu itu baru umur 2 hari ya, si Hulia. Baru 2 hari. Langsung dicolok hidungnya sama tenggorokannya. Dan alhamdulillah hasilnya ternyata negatif. Jadi pertama kali waktu saya tahu negatif itu, yang saya lakukan adalah mencium Hulia puas-puas di hadapan istri. Iri kan. Kejam sekali. Jadi waktu tahu sudah positif, terpaksa awalnya sih meras ASI ya kayak, tapi ternyata nggak keluar karena emang sedikit, jadi minta ASI sama temen waktu itu yang kebetulan banyak asinya banyak di stok di kulkasnya, jadi kita minta dapat berapa kantong waktu itu buat Hulia di hari kedua, kayak berarti ya hari kedua buat dia nyusu. Nah terus ternyata ada temennya abahnya itu ternyata nelpon, yang dokter juga gitu kan, nelpon, terus kita tanya di situ, jadi katanya bisa sebenarnya. Iya, katanya COVID belum ada penelitian yang menyebutkan bahwa bisa diturunkan secara vertikal dari orang tua ke anaknya. Jadi mengikuti protokol, susu badan aja anaknya. Cuman waktu menyusui itu harus pakai masker, terus cuci tangan, putihnya juga dicuci yang bersih. Nah denger itu ya agak lumayan mengurangi stres karena tidak ada ASI yang bisa dipompa ini tadi. Karena kalau misalkan dia nyusu badan, sebenarnya ada keluar kan perutnya anak-anak tuh paling cuma kecil segini aja gitu, jadi sedikit aja air ASInya keluar terus sudah bisa memenuhi kebutuhan bayinya. 2 hari pun nggak disusui juga katanya nggak apa-apa sebenarnya gitu kan. Dan yang paling ribet itu sebenarnya juga
karena baru lahiran pasti banyak teman, ada saudara-saudara yang mau datangin kan. Dan itu Mm. harus dikasih tahu satu-satu, ini Bu lagi positif, lagi isolasi mandiri, Betul. belum bisa. Aduh, jadi kita nggak bisa juga harus kasih tahu orang-orang bahwa ini positif, belum bisa dikunjungi seperti itu. Dan itu orang juga udah pada heboh, udah pada tahu. Iya, jadi Telepon. teman-teman kan ada bermacam-macam pemikirannya mengenai COVID-19 ini kan. Jadi apalagi teman-teman yang memang parno banget sama COVID, dikit kasih tahu. Iya. Kasihan kan soalnya kan. Iya, karena waktu pertama kali tahu saya terkonfirmasi COVID itu, yang dulu dipikirin anak. Terus yang kedua, kemarin udah ketemu sama siapa aja ya gitu kan, karena kan beresiko untuk menularkan orang lain. Iya. Jadi dengan negatifnya anak dan suami dan kakak ipar, bapak juga negatif semua tesnya, itu agak melegakan saya sebagai si penderita ini tadi, yang terkonfirmasi ini tadi gitu. Alhamdulillah, tapi sekarang sudah sehat, tidak ada gejala juga. Tapi kalau saran saya tetap jangan diremehkan. Tetap protokol kesehatan ya, cuci tangan, pakai masker, karena kita tidak tahu siapa yang kalau terkena COVID itu nanti sakitnya bisa parah. Seperti itu. Lebih baik kita jangan menzolimi orang di sekitar lah. Kok jadi ceramah saya Bu ya? Karena kan abang kan. Aduh, jangan diumbar, saya malu. Oke, apalagi ya? Apalagi Bu? Atau mau part 3, video ketiga. Jadi ini video kedua, video diary. Ditegaskan lagi, ini video diary yang kami buat untuk Hulia Salma Khairunisa, anak kami. Harapannya namanya udah di video sebelumnya sudah. Harapannya nanti kalau dia sudah dewasa, dia bisa nonton video ini. Dan harapannya juga bisa nonton bareng kita, iya, sama adik-adiknya juga. Harapannya seperti itu ya. Tapi kita berserah lagi ke Allah Bu ya. Karena umur kita nggak ada yang tahu ya. Jadi selain untuk anaknya, bisa saja nanti untuk ya ditinggalkan. Ditinggalkan. Iya. Jadi ini video kenang-kenangan. Iya, benar-benar. Tapi semoga aja semuanya masih panjang umur, sehat-sehat semua. Selalu. Jadi nanti bisa nonton sama-sama videonya. Biarpun nanti dia kalau nonton, aduh orang tua aku ini apaan sih cerita kayak gini. Memalukan. Enggak gitu. Kan kuliah asalehah. Amin. Iya. Kalau sudah kita tutup. Oh iya. Salam dulu dari Hulia di akhir video. Nanti Hulianya Kak ini penasaran sekalian berdoa Bu ya. Kalian berdoa ya. Kalau ini supaya ini terekam, kalau enggak nanti kita nangis. Oh, loh. Belum direkam. Sepertinya sih sudah saya. Kok sepertinya ini anak kami, putri pertama kami, Hulia Salma Khairunisa. Artinya ada di video pertama, buka aja. Video sebelumnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.